Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmatun Dewi Astuti dari kelas Oceanografi B dengan NIM 260560119. Di sini aku akan menjelaskan mengenai modul 4 penginderaan jauh, yaitu tentang suhu permukaan laut. Nah, di modul 4 ini apa sih satelit yang dipakai untuk menganalisis data suhu permukaan laut, serta apa sih software yang digunakan, serta toolbars apa saja yang ada di software tersebut. Sebelumnya kita akan mengetahui apa sih indera jaya itu. Indera jaya itu merupakan singkatan dari penginderaan jauh. Penginderaan jauh merupakan ilmu atau seni untuk memperoleh informasi mengenai objek, daerah, atau gejala yang dikaji. Alat yang dimaksud dalam batasan ini untuk memperoleh informasi tersebut itu adalah alat pengindera yang berupa sensor. Di sini sudah ada proses dari penginderaan jauh itu sendiri, dan terdapat beberapa komponen, yaitu sumber tenaga, objek, gejala atau daerah yang dikaji, sensor, data, lalu menghasilkan output. Penginderaan jauh mengkaji beberapa gejala, di antaranya gejala pada faktor oceanografi. Banyak sekali faktor oceanografi yang berpengaruh ke organisme laut. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah suhu permukaan laut. Suhu permukaan laut merupakan salah satu faktor oceanografi yang berpengaruh terhadap organisme di laut. Suhu permukaan pada air laut mampu mengalami kenaikan maupun penurunan suhu. Nah, kenaikan dan penurunan ini berakibat dengan aktivitas organisme yang berada di laut. Pada modul 4 praktikum penginderaan jauh ini menganalisis suhu permukaan laut yang didownload melalui web NASA Ocean Color. Lalu, pada modul 4 ini menggunakan software SIDAS, dan satelit yang digunakan adalah satelit Aquamodis. Software SIDAS merupakan software yang digunakan untuk mengolah, menampilkan, menganalisis, dan mengontrol kualitas dari data laut. Kepanjangan dari SIDAS adalah The Sea Waves Data Analysis System. Software ini merupakan sebuah paket software yang menyediakan pengolahan citra digital untuk processing, display, analisis, dan quality control dari Ocean Color data. Pada modul 4 ini mengolah citra Aquamodis pada level 2, yakni suhu permukaan laut. Satelit Aquamodis merupakan satelit dari jenis MODIS, yaitu Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer. Instrumen MODIS tidak hanya Aqua, namun juga ada yang namanya TerraMODIS. Satelit Aqua diluncurkan NASA pada tahun 2002. Pada awalnya hanya mengamati bumi selama 6 tahun, namun berlanjut sampai sekarang dan membawa 6 instrumen yang mengumpulkan data mengenai siklus air di bumi, termasuk penguapan dari lautan, uap air di atmosfer, awan curah hujan, kelembaban tanah, es laut, es tanah, dan penutup salju di daratan. Satelit Aquamodis memiliki resolusi yang baik, serta mempunyai spektrum yang sesuai dengan suhu permukaan laut di Indonesia khususnya. Sensor MODIS yang terpasang pada satelit Aquamodis dapat mengukur hampir semua laut dan udara, sehingga penggunaannya menjadi sangat luas, mulai dari kadar aerosol di udara, suhu permukaan laut, dan kandungan klorofil pada laut, dan masih banyak lagi. Pada citra Aquamodis level 1B adalah data yang mempunyai terapannya hasil dari kalibrasi sensor pada level 1A. Level 2 merupakan data citra gabungan dari data level 1A dan 1B. Level 2 merupakan data citra Aquamodis yang telah terdapat proses algoritmanya. Lalu, pada modul 4 ini kita mempelajari beberapa materi, di antaranya download citra suhu permukaan laut melalui web NASA Ocean Color, menampilkan citra suhu permukaan laut level 2, serta menganalisis spasial suhu permukaan laut.
Nah, berikut ini sudah masuk di webnya NASA. Jadi pada web ini kita akan mendownload suatu data sumber permukaan laut yang ada SST. Jadi ini ketentuannya sudah dengan satelit Aqua Modis dengan memilih day dan radius mapnya 72 serta pada untuk tanggal, bulan, tahun itu bebas tergantung sesuai ketentuan. Misalnya ini kita juga memilih untuk di Jawa, lalu pada 23 Januari misal. Sebelumnya, belum masuk di situ, aku akan memberikan mengenai pas saat masuk ke web. Jadi saat di sini pilih data dan memilih level 1 dan 2 browser, karena tadi kan levelnya level 2 untuk sumber permukaan laut. Nah, baru kita muncul dengan seperti ini tampilannya, memilih bisa tadi di Jawa pada tanggal 23 Maksud dari tanda-tanda seperti ini adalah pada saat keadaan tersebut, pada yang tandanya sama itu keadaannya juga sama yang ditampilkan. Nah, kita memilih 23 memilih di Laut Jawa, terus Pulau Jawa di dekat Madura. Nah, saat mendownload itu harus ada SST-nya, karena pada saat nanti masuk ke software SIDAS itu ada toolbar untuk menambahkan data SST. Ini saat mendownload itu memilih yang paling bawah, dan jika prosesnya sudah berhasil maka akan seperti ini tampilannya. Nah, lalu di sini aku akan menjelaskan toolbar yang kita gunakan di modul 4 ini di software SIDAS. Nah, awalnya kita itu masukkan data, lalu kita seperti ini tampilan di software SIDAS-nya. Jadi untuk memasukkan data yang sudah di-download melalui web NASA tadi sebelumnya, itu dimasukkan melalui klik toolbar ini. Sini aku akan menampilkan toolbarnya melalui video pada H+1. Di sini kita menampilkan datanya tadi dengan klik tadi open, lalu
Setelah memasukkan file tadi, ada file manager memilih raster. Lalu setelah klik raster, klik SST dan ada proses creating image for SST. Setelah muncul seperti ini, maka klik menu yang ada di atas itu yang raster, lalu memilih matte band. Setelah mengklik matte band, itu muncul window create logical expression matte band. Nah, pada name diisi nama dan name, lalu mengisikan matte band expression ini berisikan rumus, yaitu if equal Nah, ini matte band expression-nya atau rumusnya, yaitu if equal underscore SST dan none else 1 bintang SST, lalu nanti klik OK, maka akan muncul proses creating image for yang ini udah berganti menjadi nama yang diisikan dan name. Lalu memilih yang tadi udah ada namanya, diklik dan muncul seperti ini berwarna abu-abu. Lalu langkah selanjutnya itu klik raster, tekan mengcrop citra ini untuk memilih bagian laut. Nah, ini muncul window create project file. Jadi sebelumnya tadi klik raster, lalu pilih reproject. Nah, pilih reproject. Muncul window create project file pada if per o parameter. Ini filenya sudah yang kita masukkan itu yang tadi sebelumnya di download di NASA Ocean Color. Nah, terus di unchecklist di save file as. Lalu pada my projection and setting, pada projection awalnya geographic latitude atau longitudinal WGS 84 kita ganti menjadi UTM atau WGS 84 automatic, lalu diklik run. Setelah itu muncul nama file yang sudah direprojeksi atau di reproject sebelumnya, itu seperti ini. Maaf sebelumnya, tadi pada awal saya mengatakan untuk cropping, untuk tahap cropping itu setelah reproject. Jadi langkah ini tadi untuk memproyeksikan. Setelah itu untuk cropping itu klik raster lagi, lalu pilih crop. Ini untuk cropping citra. Nah, muncul window create cropped file. Nah, pada spatial subset itu pada gambar citra yang telah di project tadi ada garis biru. Ini tarik saja dan sesuaikan
daerah mana yang akan di crop. Tapi untuk yang di crop itu di bagian laut karena akan menganalisis suhu permukaan laut. Pada band subset awalnya ini kecek di semua, namun yang dicek hanya yang file yang ada nama masing-masing. Ini data citra yang sudah di cropping tadi. Untuk menampilkan citra suhu permukaan laut, sebelumnya warnanya abu-abu. Untuk menampilkannya agar berwarna itu pada file manager, klik color manager, lalu akan muncul seperti ini. Setelah muncul warnanya, maka di save dengan klik file, lalu export dan pilih GeoTIFF. Nah, itu tadi mengenai modul 4 penginderaan jauh, yaitu tentang suhu permukaan laut. Ada banyak sekali tool yang digunakan dalam materi di modul 4 ini pada software SIDAS serta pada web NASA Ocean Color. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata atau yang kurang berkenan di hati rekan-rekan semua. Saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.